Hai Detikers, selamat datang di Ask the Boss bersama saya Eduardo Simorangkir. Apa kabar? Kali ini kita akan kedatangan seorang bos dari sebuah unicorn, Detikers. 5 tahun yang lalu, tepatnya itu di awal kemunculannya, saya bertanya-tanya, kok ada ya orang yang bikin brand kopi dengan nama yang seperti ini? Dan di tengah persaingan bisnis kopi yang namanya kebule-bulean dan catchy, kopi ini justru datang dengan namanya yang agak nyeleneh dan unik, Detikers. Kopi kenangan namanya. Dan di awal kemunculannya ada dua hal yang melekat di benak saya waktu itu tentang kopi kenangan ini. Yang pertama adalah namanya tentunya yang cukup nyeleneh, dan kedua adalah promonya yang berjibun. Dan siapa sangka ternyata berselang 5 tahun kemudian kopi ini, brand ini menjelma menjadi sebuah brand yang sangat populer di mana-mana. Dan kita tahu saat ini sudah menyandang status sebagai unicorn. Bahkan unicorn F&B pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, Detikers. Dan tapi saya juga mau kasih tahu ke kalian, mungkin kalian nggak banyak yang tahu siapa sosok sukses di balik brand kopi kenangan yang namanya sudah sangat populer saat ini di Indonesia. Langsung saja kita hadirkan saat ini bersama kita CEO and co-founder dari Kopi Kenangan, Mas Edward Tirtanata. Selamat sore, Mas Edward. Selamat sore Mas, apa kabar? Kabar baik, Mas Edward gimana? Kabar baik Mas? Baik, baik. Baik ya Mas. Terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya buat Ask the Boss, buat Detik.com. Jarang nih kita ngobrol sama Mas Edward. Mas Edward, terima kasih sekali lagi udah meluangin waktunya yang sangat berharga. Mas, kita pengen tanya-tanya tentang kisah sukses kopi kenangan. Anyway, sebelumnya saya pengen congratulations dulu buat Kopi Kenangan. Ini berarti sudah masuk ke tahunnya kelima ya, Mas? Ya benar, kita nanti Agustus ini kita ulang tahun kelima nih kebetulan. Oh Agustus ya Mas ya, di Standard Charter ya Mas waktu itu ya? Awal kita toko pertama kita ya? Di Standard Charter tahun 2017 Agustus. Iya, oke. Mas Edward, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, Kopi Kenangan datang dengan nama yang cukup unik dan bikin orang tuh noleh. Tapi nggak disangka-sangka brand ini muncul dengan nama yang seperti itu. Dan saya penasaran, mungkin Mas Edward boleh cerita dulu, Mas Edward, di awal kemunculan ide membangun bisnis ini seperti apa, dan nama itu kenapa dipilih menjadi nama yang Mas Edward usung untuk mendirikan sebuah retail kopi, Mas Edward. Mungkin boleh flashback sedikit. Jadi mungkin kalau boleh flashback sedikit, pada saat kita di tahun 2017 kita ingin membangun sebuah coffee shop, obviously karena ya duitnya nggak banyak lah ya, jadi kita hanya bisa bermimpi yang besar, tapi kita nggak bisa buka toko besar-besar lah ya, kita hanya bisa buka toko kecil dengan luasan 12 meter persegi, lokasi pun nggak bisa dapat lokasi bagus, kita cuma bisa dapat di belakang elevator, benar-benar kayak disembunyiin lah ya sama landlordnya, soalnya tokonya kecil banget gitu ya. Nah, tapi dari situ kita menjadi berpikir gimana caranya sih supaya brand kita ini orang ingat dan orang jadi pengen coba gitu ya. Dan pada saat kita brainstorming untuk brandingnya, kita akhirnya berpikir bahwa kayaknya nama Kopi Kenangan itu it rhymes nicely gitu ya. Lalu setelah itu kita pikir-pikir lagi, kopi kenangan apa nih yang kira-kira bikin orang nggak bisa lupa gitu. Ya Kopi Kenangan Mantan gitu ya, karena itu adalah sesuatu yang memang ya kenangan manis yang sudah tidak ada tapi suka muncul tiba-tiba di pikiran lah ya, dan itu juga yang menjadi definisi dari Kopi Kenangan Mantan. Jadi kenapa kita melakukan hal tersebut? Karena kita harus stand out, kita harus be different, dan alhasil ternyata dengan mencoba menjadi berbeda, kita akhirnya bisa sampai dengan hari ini. Oke. Saya penasaran dengan proses kreatifnya, proses risetnya Mas Edward, dengan akhirnya memilih kata kenangan dan nama menunya sendiri Kenangan Mantan. Karena waktu itu kan brand-brand kopi belum ada nih yang pakai nama-nama seperti ini, dan akhirnya diikuti juga nih sama brand-brand kopi kebanyakan lainnya saat ini. Proses risetnya gimana Mas waktu itu? Mungkin kalau yang namanya riset, ya gimana ya, kita nggak ada duit dulu, jadi kita untuk riset juga sulit gitu ya. Beda dengan misalnya kita hari ini ya, kita misalnya mau launching menu, kita mau launching project baru, bisnis baru, kita selalu FGD gitu ya, FGD, karena
don't assume, you must do research gitu ya. Itu menjadi moto kita di Kenangan. Tetapi dulu kita mau cari 150 juta untuk bangun toko aja sulit sekali gitu ya. Makanya dari situ kita sayangnya tidak bisa melakukan riset gitu ya untuk brand ini. Jadi akhirnya kita terpaksa harus be driven aja, mencoba menggunakan creative process gitu ya. Kira-kira apa sih yang menarik, apa sih yang lucu. Kita juga dulu nggak bisa pakai agency gitu ya untuk membuat nama brand tersebut. Kita hanya bisa menggunakan kreativitas yang kita miliki sendiri dari manajemen, dari co-founder. Dari situ makanya kita bisa membuahkan sebuah brand dengan nama Kopi Kenangan. Dari awal kepikiran ide sampai akhirnya membuka gerai pertama itu berapa lama Mas waktunya? Mungkin waktu itu berapa lama ya? Kalau dari kita ideation, membuat brandingnya dan sebagainya, mungkin sekitar 5-6 bulan. Oke, cukup singkat ya untuk membangun sebuah toko baru gitu ya Mas ya? Walaupun juga Mas Edward juga latar belakangnya juga sempat membuka bisnis F&B juga waktu itu ya Mas? Ya benar, jadi dulu sebelum saya makan Kopi Kenangan, saya mempunyai brand teh dengan nama Lewis & Carroll gitu ya. Lalu dari situ kita mencoba, kita melihat bahwa menjual sebuah cup of tea or coffee dengan harga 40-50 ribu itu sulit gitu ya. Karena kenapa? 40 ribu kali 30 hari itu tuh 1,2 juta gitu ya. Atau sepertiga UMR pada tahun 2017 gitu. Jadi kan udah nggak masuk akal gitu ya untuk membuat brand dengan harga semahal itu. Makanya kenapa kita akhirnya membuat Kopi Kenangan dengan harga 18.000, karena kita percaya bahwa harga itu bisa lebih dinikmati setiap hari gitu ya. Karena dalam membuat sebuah bisnis, kita jangan cuma ngincer jual sekali, 2 kali udah selesai gitu ya, orang nggak mau balik lagi. Kita harus memastikan bahwa repeat customer itu datang ke gerai kita gitu. Karena yang membuat sebuah bisnis bertahan tuh repeat customer, bukan mencari customer baru terus. Pasti habis sama mencari customer baru gitu kan ya. Nah makanya dari situlah kita bisa bertahan sampai dengan hari ini. Karena kita mempunyai harga yang sangat reasonable, tapi kita tidak berkompromi di kualitas gitu ya. Kualitas kita tetap kita jaga dan kita percaya bahwa kualitas kita sama dengan atau lebih baik daripada gerai kopi yang menjual dengan harga 40-50 ribu gitu. Oke. Sekarang udah berapa gerai Mas? Kita sekarang ada 740 dan kita masih membuka 1 per hari. 1 per hari? Iya. Oke, berarti setiap harinya ada 1 gerai baru yang dibuka ya Mas ya? Benar, kita dulu 6 bulan susah payah membuat Kopi Kenangan untuk membuka 1 toko. Kita sampai dengan hari ini kita buka 1 per hari dan bahkan kita baru saja memecahkan rekor muri, kita membangun 26 toko dalam 1 minggu gitu. Wow, 26 toko dalam 1 minggu, berarti 1 hari itu bisa lebih dari 2 ya Mas yang dibuka cabangnya. By the end of the year atau ada target mungkin Mas kapan akan membuka cabang ke 1000 mungkin? Jadi kita memang target tahun ini adalah membangun 1000 toko gitu ya. Dan kita percaya bahwa kita bisa untuk membangun 1000 toko tersebut ya. Dengan 1000 toko tersebut kita bisa benar-benar bisa dengan bangga menyatakan bahwa kita Kopi Kenangan brand lokal adalah kedai kopi terbesar di Indonesia dari jumlah toko maupun jumlah cup yang dijual gitu. Oke. Ngomong soal industri kopinya sendiri Mas Edward, saat ini Kopi Kenangan mostly kan di banyak gerainya itu di Jawa ya Mas, terbanyak di Pulau Jawa ya, belum banyak kita saksikan di luar Pulau Jawa begitu. Apakah ada strategi khusus terkait ini dan kemudian kenapa memilih Jawa yang paling banyak untuk dibuka gerai yang diminati Mas Edward? Jadi kenapa Jawa paling banyak? Ya kita kan mulai di Jakarta ya. Jadi karena Jakarta di Jawa, makanya tentunya kita outlet terbanyak ya ada di Jabodetabek ya. Tetapi kita juga baru mulai masuk ke daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Itu tuh kayaknya sekitar tahun 2019 gitu ya. Jadi kalau kita pikirkan Jabodetabek itu mempunyai 2,5 tahun head start gitu ya. Sementara yang luar Jawa itu baru mulai tahun 2019 gitu. Nah makanya dari situlah kita
Tetapi bukan berarti kita nggak ada outlet di luar sana. Kita ada di 47 kota berbeda gitu ya. Dan you name it gitu ya. Dari Deli Serdang, Medan, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, dan bahkan Sun, Palangkaraya, kita ada semua gitu ya. Papua Jadi sudah, makanya Mas? kita, kenapa? Papua sudah belum? Papua kebetulan belum ada gitu ya. Kita paling jauh di Indonesia bagian timur itu adalah ada di Manado, Makassar kebetulan. Oke. Kita memang mimpi kita itu kita harus ada dari Sabang sampai Merauke, dan kita berharap bahwa dalam waktu dekat kita bisa benar-benar mencapai mimpi tersebut, karena Aceh itu udah ada nih. Nanti tinggal ya apa namanya, Aceh kan apa namanya di paling barat gitu ya. Nanti kita paling timur, semoga kita bisa membuka dalam waktu dekat lah ya gitu. Oke. Dan kabarnya akan membuka cabang di luar negeri untuk dalam waktu dekat, Mas Edward, benar nggak sih? Benar sekali, karena dari seperti yang tadi saya bilang ya pertama kali bahwa meskipun waktu itu Kopi Kenangan itu sangat kecil, modalnya juga pas-pasan, tapi kita mempunyai mimpi yang sangat besar, yaitu kopi dari Indonesia untuk dunia gitu ya. Karena kita percaya bahwa kopi Indonesia itu enak gitu ya. Kita tanya bule di Amerika atau di Eropa, mereka juga tahu gitu ya, kopi Java, Sumatera, mereka tuh tahu Java dan Sumatera enak dan menurut mereka gitu ya. Tapi mereka kan taunya dari brand kopi yang dari Amerika juga atau dari Eropa, brand internasional lah ya gitu. Sementara kita merasa bahwa loh, kalau emang kopi dari Java sama dari Sumatera itu enak banget, kenapa nggak ada brand kopi dari Indonesia gitu ya. Makanya kita percaya bahwa kita ingin ekspor kopi Indonesia bukan sebagai komoditas tetapi sebagai brand. Jadi makanya moto kita adalah from mantan to unicorn and beyond. Beyondnya itu kita berharap bahwa kita bisa menjadi public company yang multinasional, bukan hanya di Jawa doang, tapi sampai dengan luar Jawa, luar Indonesia, dan benar-benar di luar benua Asia juga gitu. Oke, sebelum bicara tadi soal public company tadi, Mas Edward, tadi berarti ada rencana dalam waktu dekat tahun ini, Mas, untuk membuka, ini berarti untuk ekspansi ke luar negeri akan dalam bentuk gerai berarti ya, Mas? Ya, benar. Di mana, Mas? Wah, itu kayaknya tunggu tengah main ya kali ya. Tapi tahun ini ya, Mas? Tahun ini pasti. Tahun ini pasti kita harga mati harus buka di satu negara baru gitu ya, dan semoga 2. Oke, ini berarti 2 negara baru yang kemungkinan akan dibangun cabang yang barunya. Ya, benar. Oke, baik. Kita nantikan, Mas. Ini berarti retail kopi pertama dari Indonesia yang punya cabang di luar negeri ya, Mas? Ya, benar. Oke. Ngomong soal pandemi, Mas Edward. Pandemi kan menggilas semua lini bisnis gitu, nggak terkecuali juga food and beverage. Dari Kopi Kenangan sendiri, dampaknya dalam 2 tahun pandemi terakhir ini seperti apa, Mas? Dan apa proses kreatif yang dilakukan oleh Kopi Kenangan untuk bisa tetap bertahan sampai sekarang ini udah bisa buka cabang ke 700 gitu? Oke. Jadi pada saat COVID-19 itu adalah krisis eksistensial terbesar yang pernah dialami oleh dunia F&B. Hospitality, bahkan bukan cuma F&B saja gitu ya. Karena kenapa? Dulu banyak sekali orang lalu lalang di CBD area gitu ya, di Jakarta Pusat, di Jakarta Selatan, tetapi di mall, office, tetapi gara-gara pandemi otomatis nggak ada orang lagi gitu ya. Anda pergi ke mall dulu pada tahun 2020 pertengahan, nggak ada orang gitu ya. Apalagi ke office, itu boro-boro kan, nggak ada siapa-siapa gitu di sana. Benar. Nah, makanya dari situlah kita melihat bahwa wah, ini gimana ya? Kita gimana caranya Kopi Kenangan bisa bertahan kalau misalnya bisnis kita nggak ada orang gitu yang ngelewatin toko kita gitu. Tapi setelah kita melihat data lebih lanjut, kita menyadari bahwa customer kita tuh bukan menghilang, tetapi mereka berpindah gitu ya. Berpindah dari dulu mungkin mereka mereka commute gitu ya dari Bodetabek untuk masuk ke Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat gitu ya untuk bekerja gitu. Tapi waktu itu kan work from home, jadi otomatis mereka bakal stay di Bodetabek gitu ya, di daerah residensial seperti BSD atau mungkin juga
apa namanya Sumarekon Mall, Sumarekon dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang kita lakukan, kita akhirnya decide bahwa untuk keluar dari pandemik, kita itu harus membuka toko di dekat customer kita, karena customer kita tidak akan membeli kopi apabila itu terlalu jauh gitu ya. Meskipun saya suka banget kopi kenangan, kopi kenangan 10 km dari saya nggak akan beli kopi kenangan karena jauh ya ongkirnya ya. Udah keburu ngantuk, udah keburu nggak konsen gitu ya. Sementara kalau apa namanya dia ada di 1-2 kilometer sampai bahkan 3 kilometer, itu saya dengan senang hati gitu membeli kopi kenangan, beli di Makap malahan kan. Jadi makanya dari situlah kita melihat bahwa apa namanya saatnya kita mencari di mana customer kita dan kita membuka di sana. Dan ternyata strategi tersebut benar-benar membantu kita untuk keluar dari badai pandemi COVID-19. Karena kenapa? Apa namanya toko-toko tersebut yang kita buka pada saat pandemi, malahan itu menjadi toko-toko yang paling profitable di dalam ekosistem kopi kenangan. Gitu. Berarti mendekatkan toko ke customer berarti Mas, secara fisik ya? Yes, benar. Secara fisik. Boleh tahu Mas, waktu itu di dalam 2 tahun pandemi dari Maret 2020 sampai ke 2022, berapa besar pertumbuhan retail atau gerai dari kopi kenangan Mas di masa pandemi? Jadi kita tahun 2019 kita end the year dengan 226 toko. Tetapi saya sih rada lupa ya, kita exit 2020 berapa toko, tapi ya hari ini kita ada 740 and counting gitu ya. Jadi setidaknya kita lebih dari triple dan seharusnya kita sampai quadruple jumlah toko kita compare to sebelum pandemi. Gitu. Oh, justru pertumbuhan paling besar itu di pandemi ya Mas? Benar, kita apa namanya kita menjadi nomor 1 karena di pandemi gitu ya. Jadi kalau di kopi kenangan kita selalu bilang begini, never waste a good crisis gitu ya. Karena kenapa? Di dalam masa krisis itu adalah saatnya kita untuk menunjukkan kualitas kita sebagai company yang dimana kita menunjukkan kita tuh resilient, kita bisa gitu ya untuk endure badai pandemi COVID-19 ataupun badai-badai lain yang akan datang ke dalam perjalanan kita di masa depan gitu. Oke, kemarin berarti di semasa pandemi nggak ada tuh yang namanya PHK dan atau mungkin perumahan karyawan, Mas? Justru pada saat pandemi kita menjadi satu-satunya F&B retail brand yang dengan skala cukup besar yang menyatakan bahwa kita tidak akan PHK pegawai. Kita percaya bahwa di kopi justru nambah? Nambah sih enggak awal-awalnya ya, karena yang kita lakukan kita karena kita buka toko, kita taruh pegawainya di toko lain gitu ya. Jadi dulu kita ada mungkin ada 11 orang per toko, kita ada 7 orang per toko gitu ya. Tapi komitmen yang kita buat adalah kita tidak mau PHK, bahkan kalau perlu CEO digaji Rp1 juga nggak apa-apa gitu ya. Karena kita percaya bahwa apabila pegawai kita itu merasa safe dan comfortable kerja di dalam kopi kenangan, maka otomatis customer pun menjadi comfortable untuk membeli dengan kita. Maka dari situlah kita di Kopi Kenangan mempunyai moto untuk leading by heart, karena kita percaya bahwa kita harus mempunyai empati supaya kita bisa serve our customer better. Oke, leading by heart. Tadi saya agak terpantik dengan heart tadi. Saya ini udah lama kepikiran sih, ini pertanyaan personal sih Mas, soal logo Kopi Kenangan sendiri. Itu gimana bisa menentukan logo kopi yang seperti itu Mas Edward? Jadi awalnya ya, sejujurnya nih, itu sebenarnya hati yang berdarah. Oh jadi, gitu, karena teringat kenangan akan mantan gitu ya? Iya, kenangan mantan kan berdarah-darah ya. Wow, filosofis. Gitu ya. Tetapi sekarang kita ubah, grafiknya nggak setragis dulu lah ya. Dulu sih benar-benar kelihatan banget itu kayak hati berdarah-darah gitu ya. Gitu. Tapi sekarang jadi dripping heart gitu ya. Jadi kita plesetin gitu ya dari darah menjadi sesuatu yang dripping gitu. Oh, logonya ada perubahan bentuk ya, Mas? Ada perubahan bentuk gitu tanpa customer sadari gitu, itu sebenarnya berubah gitu ya dibandingkan dulu. Kita berharap bahwa logo hati ini bisa menjadi ikon kita yang dimana makna dari hati tersebut mungkin dulu adalah hati yang patah gitu ya, tapi sekarang berubah menjadi core value kita yaitu leading by heart. Oke, baik. To serve by heart juga. Serve by heart.
Oke. Mhm. Kembali lagi tadi ada yang disinggung sama Mas Edward soal menjadi bagian dari masyarakat, menjadi public company. Ada rencana untuk melantai di bursa efek dalam waktu dekat di pasar modal. Boleh cerita Mas soal, kita tahu bahwa IPO pasti tentunya adalah goal atau hilirisasi dari sebuah startup yang didirikan begitu, dan sampai akhirnya saat ini sudah tersiar kabar bahwa IPO Kopi Kenangan akan segera dilakukan. Boleh cerita Mas sampai saat ini tunjukkan ke saya Mas Edward seberapa sehat Kopi Kenangan sampai akhirnya berani untuk IPO. Oke. Jadi kalau untuk Kopi Kenangan, mungkin dibandingkan dengan beberapa startup lain, we are a profitable company, Oke. gitu ya. Yang dimana itu kan menjadi tema ya di antara startup-startup yang ada di bukan cuma Indonesia, bahkan di dunia gitu ya. Berarti udah profit ya Mas? Kita udah profitable. EBITDA-nya juga bagus ya? EBITDA-nya juga cukup bagus gitu ya. Tentunya bisa lebih baik lagi. Makanya kenapa kita nggak IPO tahun ini atau tahun depan? Karena kita percaya bahwa kita masih bisa lebih besar lagi dan kita bisa lebih profitable lagi gitu. Karena kenapa? Nah, tentunya ya ini kan basic ya. Kalau company terkecil di IPO ya otomatis jadinya kurang dilihat lah ya gitu. Jadi makanya penting sekali untuk kita mempunyai skala yang lebih besar dan lebih besar lagi, supaya pada saat kita sudah IPO, kita otomatis bisa lebih sukses dan bisa lebih dilihat oleh publik, sehingga makin banyak orang yang mau investasi di Kopi Kenangan. Oke, berarti Kopi Kenangan merasa harga saat ini masih bisa naik lagi untuk menunggu performa terbaik Kopi Kenangan di tahun selanjutnya, Mas? Oh pasti dong, kita setengah tahun ini aja masih kena Omikron kan, jadi tentunya tahun depan semoga lah ya pandemi benar-benar berubah menjadi endemi, dan tentunya omset kita tidak naik turun terlalu banyak lah ya gitu per bulannya, karena otomatis lah ya ada apabila kasus naik terlalu banyak ya omset pun berkurang gitu ya. Oke, spill dong Mas profitnya dalam hitungan digit. Ya itu mungkin tunggu tanggal mainnya. Oke, tapi rencana IPO ini berarti nggak akan terjadi tahun ini ya Mas? Rencana IPO ini sih kita kemungkinan besar nggak akan terjadi tahun ini ya. Karena kenapa? Bukan cuma dari size perusahaan saja, tapi kita juga masih melakukan beberapa project gitu ya. Seperti misalnya pembukaan Kopi Kenangan Internasional, kita juga masih berbenah-benah gitu ya. Karena kriteria menjadi perusahaan publik itu bukan cuma revenue dan profit gitu ya. Banyak sekali kriteria-kriteria lain yang dimana kita percaya membutuhkan setidaknya 1-2 tahun gitu ya untuk kita mencapai hal tersebut. Jadi itu sudah menjadi roadmap-nya sudah ada, tapi yang jelas bukan tahun inilah gitu. Bukan tahun ini, tahun depan? To be disclosed, tapi ada kemungkinan tahun depan. Kemungkinan tahun depan. Ada kemungkinan ya, jadi bisa tahun depan, bisa 2024 juga. Menanti, apalagi Mas? Apa yang ditunggu? Yang ditunggu, seperti yang saya bilang tadi ya, tergantung juga banyak banget ya faktornya. Apakah itu dari kesiapan governance perusahaan, apakah itu dari omset kita gitu ya, apakah mungkin juga dari keadaan makro gitu ya. Karena kan kalau memang kita mau go public ya harus tunggu dengan momentumnya juga lebih bagus gitu ya. Jadi ada banyak sih Mas faktornya, dan kita percaya bahwa dalam 1-2 tahun ke depan apabila kita percaya bahwa momentumnya pas, maka kita bisa langsung berlari gitu ya, daripada kita siap-siapnya nanti pada saat kita udah mau IPO gitu ya. Oke. Ya kan. Oke. Nyinggung tadi soal keadaan makro tadi, seberapa besar Mas operasional Kopi Kenangan terdampak dari kondisi makroekonomi saat ini, di mana terjadi perang Rusia, kemudian ada badai inflasi juga, kemudian soal kenaikan suku bunga, seberapa besar sih Mas dampaknya terhadap operasional Kopi Kenangan? Bagusnya bisnis seperti Kopi Kenangan sih sebenarnya tidak terlalu terpengaruhi ya. Mungkin ada beberapa harga raw material yang naik gitu ya, tetapi masih bisa kita mitigasikan lah ya gitu.
Mungkin keadaan makro yang saya maksud tadi itu berhubungan dengan IPO gitu ya. Karena kenapa? Keadaan makro di public market itu kan juga sangat penting ya. Kayak contoh misalnya kita lihat bursa saham di Amerika gitu ya. Itu kan lagi down, lagi bear market gitu ya. Lagi bear market, kenapa kita mau IPO gitu ya? Misalnya kita mau IPO di Amerika gitu ya. Jadi banyak sih Mas faktornya yang masih kita sedang godok, tapi cuma juga untuk kita decide fix date-nya kapan, karena kita masih dalam proses untuk bersiap-siap lah ya. Oke. Lebih jauh lagi soal IPO ini nanti kira-kira akan dimanfaatkan untuk apa aja Mas dananya? Pasti untuk international expansion kita, dan juga untuk pembukaan toko lebih banyak lagi, dan terakhir tentunya adalah bisnis FMCG kita gitu ya. Oke, bisnis kopi kenangan kan saat ini nggak terbatas cuma di kopi ya Mas. Dalam beberapa tahun terakhir ada banyak diferensiasi produk yang dilakukan kopi kenangan. Salah satunya kemarin produk ayam goreng, kemudian ada roti juga. Apakah ada diversifikasi produk lain juga yang sedang disiapkan oleh kopi kenangan dalam waktu dekat Mas? Mungkin untuk saat ini sih masih confidential lah ya, tapi harus ada satu lagi. Ada satu lagi yang disiapkan? Iya, yang sedang kita siap-siap lah. Makanan ya Mas? Makanan. Bukan minuman ya? Bukan. Oke. Mas Edward, mungkin juga ada kaitan tadi soal kondisi makro tadi. Saat ini juga terjadi fenomena yang disebut bubble di startup. Ada terjadi PHK besar-besaran, walaupun ini masih jadi perdebatan sih ya, masih tanda tanya juga penyebabnya sebenarnya seperti apa. Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung juga sama Mas Edward, justru tidak terjadi PHK begitu di Kopi Kenangan. Tapi mengenai fenomena ini, Mas Edward mungkin punya tanggapan, dan bagaimana Kopi Kenangan akhirnya bisa melalui badai yang umumnya dilalui oleh para startup dalam masa pandemi 2 tahun terakhir, Mas Edward. Oke, jadi mungkin kan badainya ada 2 ya, berbeda. Satu kan badai COVID-19, satu lagi badai pemecatan yang terjadi di startup lah ya. Buat kita sebenarnya relevan badai COVID-19 gitu ya. Jadi mungkin kasarnya kita COVID-19 aja nggak PHK, apalagi sekarang gitu ya. Jadi mungkin sekarang lagi trending gitu ya, pemecatan di startup, tapi definitely bukan kita sih. Karena kita sebisa mungkin kita harus defend employee kita gitu ya. Karena mereka adalah aset yang sangat berharga untuk perusahaan. Total karyawan ada berapa Mas sekarang Kopi Kenangan? Kita saat ini sekitar 5.000. 5.000 karyawan ya, untuk 700-an gerai tadi ya Mas? Ya, benar. Dan berapa penjualan Mas? Berapa cup penjualan dalam sehari saat ini rata-rata? Kita sekitar 5,5 juta gelas ya per bulan. Oke, hitungannya per bulan ya Mas, 5,5 juta gelas per bulan ya? Iya. Oke, untuk benchmarknya apakah Kopi Kenangan akan perbandingannya dengan yang lain itu gimana Mas? Dengan yang lain tuh misalnya, itu mungkin saya nggak kurang tahu ya, soalnya kan itu data orang lain ya, jadi saya juga kurang tahu. Tapi apabila kita backtrack gitu ya, setidaknya sih harusnya kita secara cup sudah salah satu terbesar ya di Indonesia. Oke. Apakah Kopi Kenangan ingin mau menyasar pasar baru kah? Selama ini kan sudah disediakan nih pasar yang menyediakan kopi dengan harga yang affordable. Apakah Kopi Kenangan juga akan masuk nanti ke pasar baru atau seperti apa Mas Edward untuk rencana ke depan? Untuk sekarang sih kita kopinya itu kita kan sebenarnya Januari baru launch ya, Kopi Kenangan hanya untukmu gitu ya. Hanya untukmu itu kan kopi botolan gitu ya, yang dimana kita sajikan di Alfamart, Indomaret, dan supermarket dan minimarket lainnya gitu ya. Produk tersebut penjualnya sangat fantastis gitu ya, karena kenapa dia baru launching 2 bulan saja, kita sudah bisa menjual
2,5 sampai 3 juta gitu ya per bulan gitu. Really? Oh, wow. Jadi sangat amazing gitu ya. Apa namanya itu menjadi sebuah testimoni untuk loyalitas dari customer kita gitu ya. Tentunya dibantu juga dengan brand ambassador kita seperti Kuasa Putra dan Isyana Saraswati. Tapi kita percaya bahwa produk ini sangat unik di market karena kenapa? Kita melihat bahwa hampir semua kopi botolan yang ada di market itu tidak menggunakan fresh milk gitu ya. Sementara kita menjadi satu-satunya yang menggunakan fresh milk. Makanya kenapa rasanya sangat berbeda dan banyak sekali orang yang sangat appreciate gitu ya. Rasa kopi ini gitu. Oke, hasilnya positif berarti diversifikasi produk tadi ya Mas? Ya benar, dan kita akan melakukan lebih banyak lagi diversifikasi produk dan semoga diversifikasi ini sukses lah ya, dan customer kita appreciate karena kita melihat bahwa tipe produk yang berbeda itu mempunyai market yang berbeda-beda juga gitu ya. Oke. Terus soal mimpinya banyak pengusaha kopi juga nih Mas, pengusaha kopi lokal. Soal dominasi Starbucks atau brand kopi internasional yang selama ini mendominasi begitu. Apakah Kopi Kenangan juga merasa harus menyaingi dominasi ini, atau Kopi Kenangan sendiri punya market sendiri dari kacamatanya Mas Edward? Kalau menurut saya sih sebenarnya Indonesia itu 87% itu tuh mengkonsumsi kopi instan gitu ya. Fresh brew seperti Kopi Kenangan atau yang logonya Putri Duyung itu tuh masih sangat kecil lah ya, marketnya 7% gitu di tahun 2018. Jadi saya percaya bahwa it's not a zero sum game. It's not a competition between us ataupun Putri Duyung gitu ya. Kita percaya bahwa kita bersama-sama ingin mencoba untuk memperbesar market yang ada gitu. Karena kita percaya bahwa consumption culture yang mengkonsumsi freshly brew coffee itu sangat penting gitu ya di masa depan. Jadi itu yang sedang kita coba lakukan dan semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi gitulah ya. Soal persaingan dengan makin banyak nih gerai-gerai kopi baru, gerai-gerai kopi lokal yang baru. Kopi Kenangan melihat ini apakah sebagai tantangan yang harus disikut begitu, atau justru ini jadi satu pemacu lagi untuk bisa menyasar market-market baru yang sekiranya mungkin belum kemakan nih untuk produk kopi? Saya sih percaya yang kedua ya, karena menurut saya budaya minum kopi yang fresh itu tuh belum sekuat itu gitu ya. Okay. Jadi kita percaya bahwa dengan makin banyaknya persaingan itu otomatis budaya ini akan semakin terbentuk gitu ya. Dan kita percaya bahwa apabila budaya ini semakin terbentuk, maka hanya akan lebih baik lagi untuk kami gitu ya. Karena kenapa? 7% hanya 7% dari penduduk Indonesia yang minum kopi fresh brew, dan kita percaya bahwa harusnya ini masih bisa terus naik lagi ya Mas? Bisa naik lagi dan naik lagi gitu ya, dan itu hanya bisa naik lagi apabila kita para pelaku usaha bekerja bersama untuk menciptakan budaya tersebut, bukannya kita saling bunuh-bunuhan gitu ya. Oke. Artinya ini jadi tendensi positif buat Kopi Kenangan dengan hadirnya makin banyak pengusaha-pengusaha kopi lokal yang baru ya Mas? Pasti itu. Oke. Kasih tips dong Mas Edward untuk mereka yang memulai usaha kopi lokal ini di awal, untuk mereka pemula, either buat mereka yang saat ini masih mencoba bertahan dan bisa grow bigger. Mungkin dari Mas Edward ada tips buat mereka supaya bisa mengikuti paling tidak jejak Kopi Kenangan? Mungkin tips paling penting buat saya sih sebenarnya adalah customer comes first lah ya, gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus ingat bahwa customer itulah yang membeli produk kita, gitu. Jadi kita harus memberikan yang terbaik untuk customer kita. Apakah misalnya dari kita
simply tersenyum pada saat kita memberikan produk kita, ataukah kita menggunakan susu fresh milk yang asli di dalam produk kita, atau menggunakan kopi yang Arabica grade 1 gitu. Itu hal-hal kecil yang bisa sangat amat membantu kita dalam perjalanan kita gitu ya. Give the best and then give your best to the customer, and then the customer will do the rest gitu ya untuk kita. Oke, ini pertanyaan terakhir Mas Edward soal mimpinya Kopi Kenangan. Mungkin Mas Edward mau share apa mimpi terbesar untuk Kopi Kenangan yang saat ini masih dikejar. Kemudian dalam 5 tahun terakhir, pelajaran paling penting apa yang Mas Edward dapatkan selama membangun Kopi Kenangan? Oke, jadi Kopi Kenangan ini sebenarnya menurut saya masih sangat kecil gitu ya. Karena kenapa? Kita percaya bahwa kopi Indonesia tuh enak banget gitu ya. Benar-benar dibandingkan dengan kopi-kopi lain gitu ya dari negara lain, Indonesia itu udah di atas inilah gitu. Jadi makanya kenapa kita percaya bahwa mimpi kita itu harusnya setidaknya kita bisa menjadi Starbucks of Asia gitu ya. Yang dimana kita bukan hanya di Indonesia, tapi benar-benar dari Indonesia untuk dunia, kita menjadi perusahaan besar yang dimana kita mendominasi gitu ya di Asia gitu. Jadi itu mimpi kita dan kita masih sangat amat jauh dari mimpi tersebut gitu. Dan tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman, ya mungkin kita harus berani untuk bermimpi gitu ya, untuk supaya kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi setiap harinya gitu. Seperti bagaimana Kopi Kenangan bisa bermimpi untuk menjadi the Starbucks of Asia gitu. Oke, Mas, tadi keselip sedikit soal pendanaan. Apakah akan ada pendanaan baru lagi selain IPO dalam waktu dekat untuk Kopi Kenangan? Untuk sekarang sih kita nggak ada planning ke sana gitu ya. Tapi itu sesuatu yang akan kita jajaki mungkin setelah international expansion kita berjalan dengan baik lah ya. Oke, berarti pendanaan terdekat kemungkinan akan berasal dari IPO tadi, Mas? Yes. Oke, untuk market internasional salah satunya yang paling banyak digunakan ya? Ya, benar. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Edward sudah berbagi dengan Detikom dengan As The Boss. Semoga tercapai semua mimpinya. Yang pasti saat ini belum bubble kopi ya Mas, belum bubble kedai kopi ya Mas di Indonesia ya. Masih banyak peluang yang bisa dikejar ya Mas? Masih banyak banget Mas. Kalau kita lihat ya di Indonesia, itu jumlah kafe per 1.000.000 orang itu tuh sangat amat kecil dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara gitu. Meskipun kalau misalnya kita lihat sekarang nih, misalnya kalau kita ke Jakarta, kota-kota besar di Indonesia lah, ada banyak sekali kedai kopi atau warung kopi yang tumbuh gitu, yang baru dibangun. Dan akhirnya juga nggak sedikit juga yang pada akhirnya juga tutup dengan cepat begitu Mas Edward. Ini bukan satu fenomena bubble kedai kopi atau gimana Mas Edward? Saya rasa sih masih jauh sekali ya. Dan itu hanya akan membantu marketnya kita supaya tambah besar lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Edward. Terima kasih Detikers sudah bergabung dengan As The Boss. Saya Edward Simorangkir pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya.